Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Prasetyo dari kelas C7EA. Saya akan mempresentasikan manajemen perubahan yang akan menguntungkan organisasi atau perusahaan di bagian atau divisi tempat saya bekerja, yaitu Manufacturing Service Prototype. Berikut ini adalah flowchart di divisi saya, mulai dari new order sampai selesai ke proses selanjutnya, rubber mold atau pencetakan karet. Berikut ini saya lampirkan report data absensi bulan Maret mencapai 4,9%, keterlambatan 0,7%. Untuk produktivitas bulan Maret mencapai 242 pieces dari target 310 pieces, dan biaya operasional pengrajin per bulan Maret mencapai 140 juta. Dari report tersebut bisa kita simpulkan bahwa perlu adanya perubahan dari sisi kedisiplinan dan produktivitas. Oleh karena itu, perlu adanya manajemen perubahan dari cara kerja yang baik, efektif, dan efisien. Manajemen perubahan merupakan suatu proses yang sistematis dalam menerapkan pengetahuan, sarana, dan sumber daya yang diperlukan untuk mempengaruhi perubahan pada orang yang akan terkena dampak dari proses tersebut. Manajemen perubahan juga dipahami sebagai upaya yang ditempuh oleh para manajer untuk mengelola perusahaan perubahan secara efektif, di mana diperlukan pemahaman tentang persoalan motivasi, kepemimpinan, kelompok, komunikasi, dan disiplin. Dengan demikian, manajemen perubahan semestinya memiliki strategi yang baik sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi atau akan terjadi. Di slide selanjutnya adalah manajemen perubahan pendayagunaan sumber daya organisasi melalui keefektifan pekerjaan. Manajemen perubahan yang menggerakkan sumber daya manusia dan segala fasilitasnya yang dimiliki untuk mencapai tujuan. Manajemen juga merupakan proses pendayagunaan sumber daya melalui kegiatan fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengendalian semua potensi yang dimiliki untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sebagai proses pendayagunaan sumber daya organisasi melalui keefektifan kegiatan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengendalian dengan segala aspek, dengan menggunakan semua potensi yang tersedia agar tercapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Perencanaan sebagai salah satu fungsi manajemen merupakan awal yang sangat menentukan dalam pemilihan pola-pola yang akan dilaksanakan dalam rangka pengambilan keputusan. Demikian juga dengan pengorganisasian merupakan alat untuk mempermudah pencapaian tujuan dengan mempertimbangkan legitimasi, efisiensi, keefektifan, dan keunggulan. Pergerakan adalah usaha membujuk, mengarahkan, dan menggerakkan orang-orang untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana ditentukan dalam mencapai tujuan. Kemampuan pemimpin dalam menggerakkan bawahannya untuk melakukan suatu dalam pencapaian tujuan akan terlihat dari sejauh mana lembaga itu mampu meningkatkan hubungan kerja, membina kerjasama, memberi motivasi kerja, maupun menggerakkan sumber daya lembaga. Semua pelaksanaan fungsi manajemen perlu diawasi secara seksama
Sebab dalam pengawasan pada dasarnya telah include dengan tindakan memotivasi dan menuntun usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Walaupun pengawasan tidak sama dengan infeksi, namun diperlukan disiplin. Disiplin itulah yang dijadikan sebagai acuan untuk mengontrol kerja bawahan pada lembaga sekaligus mengawasi aktivitas para karyawan apakah sesuai atau tidak dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Demikianlah pembahasan mengenai atau presentasi mengenai manajemen perubahan yang saya berikan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.